Oke, Saudara, mari kita buka firman Tuhan sekarang dari 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. Kita melanjutkan eksposisi kita dari 1 Petrus. Saya akan baca terlebih dahulu bagi saudara ayat pasal yang pertama, ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Ini adalah 2 minggu lalu saya sudah mengkhotbahkan bagian ini. Dan kita hari ini fokus kepada pasal 2 ayat 1 sampai 3. Ya, tetapi ini adalah kelanjutan daripada pasal sebelumnya. Karena itu saya bacakan terlebih dahulu 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 25 dan kita kemudian bersama-sama membaca pasal 2 ayat 1 sampai 3. Pasal 1 ayat 22 sampai 25 saya bacakan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Kita bersama-sama pasal 2 ayat 1 sampai 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan kumpulkan kami dan kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan dan juga mendengar akan anak-anak memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon sekali lagi Roh-Mu yang kudus yang telah mewahyukan firman kepada Rasul Petrus, juga roh yang sama yang memimpin dan memberi pencerahan kepada setiap kami. Kau telah memberikan firman-Mu yang tertulis kepada kami. Kami saat ini memohon Roh-Mu yang adalah the great author of the Bible, juga roh yang sama yang memimpin kami hari ini. Berkata-katalah kepada kami ya Tuhan, pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, boleh dengan setia dan dengan kuasa daripada Roh-Mu yang kudus, memberitakan firman-Mu yang penuh dengan kekuasaan itu. Tuhan, tolong kami dan siapkan hati setiap kami untuk menerima firman-Mu yang firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Biarlah firman-Mu juga sekali lagi menyegarkan akan jiwa kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, teks kita pasal 2 ayat 1 dimulai dengan kata karena itu, ya, karena itu. Jadi artinya berkait erat dengan ayat-ayat sebelumnya, ya. Karena itu, karena apa yang sudah diberitakan sebelumnya, yang kita sudah bahas 2 minggu yang lalu, yang merupakan perintah yang utama atau tema yang utama yang kita sudah bahas adalah supaya kita boleh bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, ya, ayat 22b yang tadi kita sudah baca. Saudara sekalian, hari ini saya akan memulai terlebih dahulu dengan memberikan salah satu aplikasi yang penting di dalam ayat 22 sampai 25 ini. 2 minggu lalu kita sudah membahas tentang mengasihi dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati, bicara tentang kita boleh mengasihi di antara kita sebagai anak-anak Tuhan. Boleh mengasihi dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati kita sebagai aplikasi daripada pengertian kita akan firman Tuhan, apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita,
dan firman yang hidup itu yang telah memberi kehidupan kepada kita, maka kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai umat Tuhan. Nah, hari ini saya mau masuk ke dalam aplikasi yang kedua sebelum kita masuk ke dalam pasal yang kedua, yaitu bagaimana kita boleh mengasihi bukan hanya orang-orang di dalam gereja Tuhan, orang-orang yang saudara-saudara kita seiman, tetapi juga kita boleh mengasihi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Khususnya kalau kita membaca di dalam ayat 25b yang tadi kita baca, ayat 25 mengatakan, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya, dan terjemahan yang lebih tepat adalah firman ini adalah Injil yang disampaikan kepada kamu. Ya, itu lebih tepat dimengerti begitu. Ini firman yang telah melahirbarukan kita, firman yang hidup dan yang menghidupkan kita. Itulah firman itu adalah Injil yang telah disampaikan kepada kita. Injil yang telah kita terima. Injil yang adalah kuasa Allah yang mampu menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ketika kita mendengar Injil itu yang kita telah terima, Injil yang kekal dan yang hidup itu memberi kehidupan kepada kita. Dan sekarang salah satu aplikasinya, maka kita yang telah menerima hidup yang kekal itu, berita yang kekal itu, boleh kita juga bagikan berita itu, Injil itu kepada orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang di luar sana. Saudara sekalian, karena Injil itu sendiri yang telah melahirbarukan kita, maka kita sekarang dipanggil juga untuk memberitakan Injil itu di tengah-tengah dunia ini. Saya sendiri teringat bagaimana saya itu bertobat pada waktu umur waktu kelas 6 SD, 6 sekolah dasar. Ya. Jadi sebelumnya itu kira-kira berapa bulan sebelumnya ada seorang guru dari mama saya panggilnya juga Kungkung sebenarnya, itu karena tinggalnya di Kepu itu daerah Senen, ya saya panggilnya jadi Kungkung Kepu, gitu ya, Kepu. Kita dari kecil kita nggak begitu ngerti namanya, Kungkung Kepu pokoknya panggilnya begitu. Dan dia sudah beberapa bulan sebelumnya ajak saya, dia setiap minggu datang dan jemput saya di rumah saya untuk naik bajai. Masih ingat sampai sekarang, untuk pergi ke gereja, karena dia salah satu majelis daripada gereja GKJ namanya, Gereja Kristen Jakarta di Kartini 5, ya. Dan di situ setelah beberapa bulan dia ajak saya setiap minggu, maka kemudian ada satu hari di gereja itu ada KKR untuk khususnya untuk anak-anak remaja dan pemuda. Itu ada KKR, dan saya hadir di situ mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan di situ, mendengarkan Injil yang diberitakan di situ, dan kemudian saya percaya, bertobat, dan disitulah terjadi perubahan yang dahsyat, meskipun belum totally berubah, tetapi ada sesuatu yang hidup, kehidupan rohani dimulai di situ. Saudara sekalian, inilah yang kita juga boleh belajar di sini, aplikasi yang penting untuk kita mengerti Injil yang telah kita terima. Sekarang biarlah kita juga boleh membagikan Injil itu kepada orang-orang sekeliling kita sebagai respons daripada hati yang mengasihi mereka. Karena Kristus dan Tuhan Allah Bapa telah mengasihi kita terlebih dahulu melalui Kristus yang mati dan bangkit bagi kita. Pendeta Stephen Tong sendiri terus mengingatkan kita bahwa gereja kita adalah bukan hanya gereja reform. Ya, kita gereja reform, tetapi bukan hanya gereja reform. Tetapi gereja kita adalah gereja reform Injili. Ya, maksudnya pendeta Stephen Tong terus mengingatkan kita, karena kita adalah orang-orang reform, banyak di dalam gereja reform termasuk kita yang percaya kepada kedaulatan Allah, diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan, percaya kita telah dipilih Allah sebelum dijadikan. Seringkali kita memakai logika yang salah sehingga kita tidak memiliki hati yang mengasihi orang-orang yang berdosa di sana, orang-orang yang sesungguhnya membutuhkan akan Injil Yesus Kristus. Seringkali kita memakai logika yang salah, berpikir kalau Tuhan sudah memilih sebelum dunia dijadikan, kalau Tuhan sudah menetapkan siapa yang akan diselamatkan, maka untuk apa? Jadi apa gunanya saya memberitakan Injil? Bukankah orang yang akan diselamatkan akan tetap diselamatkan? Bukankah orang yang tidak akan diselamatkan, orang yang mengeraskan hatinya, orang yang dilewatkan oleh Tuhan, oleh anugerah Tuhan, maka mereka pun kalau sudah mendengar Injil, mereka tetap tidak akan percaya dan tetap akan menolak Tuhan. Jadi untuk apa kita memberitakan Injil? Nah, itu adalah logika yang salah
Logika yang salah, dan itu bukan logika daripada Alkitab. Kalau Pendeta Stephen Tong memberi contoh bahwa kalau seorang arsitek ingin membangun rumah, maka dia harus ada blueprint-nya terlebih dahulu. Blueprint yang sangat detail, ya, sampai semuanya, ukurannya, jendelanya berapa, pintunya berapa, dan sebagainya. Ya, seluruh detail, bahkan kayu-kayunya, besi-besinya yang di dalam yang tidak kelihatan itu juga sudah direncanakan secara detail. Justru karena sudah ada rencana yang detail, justru kita harus membangunnya. Justru kita harus mengerjakannya karena sudah ada rencana yang detail. Saudara sekalian, itu adalah logika Alkitab. Logika Alkitab adalah seperti Tuhan menguatkan Rasul Paulus di Korintus yang tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18. Di situ Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang di Korintus dan banyak pertentangan di situ. Banyak kesulitan, banyak orang-orang yang tidak setuju, tidak senang kepada apa yang Paulus beritakan di situ. Mulai mengancam dia, mulai mengusir dia dan sebagainya. Dan Paulus di situ pada malam hari itu dia tidur dan dia bergumul apa yang harus dia lakukan, dan dia mulai ada rasa ketakutan dan sebagainya. Maka Tuhan malam hari itu menyatakan diri kepada Paulus dan mengatakan, jangan takut, jangan takut. Terus beritakan Injil di kota ini. Karena apa? Karena dua hal. Karena aku akan menyertai engkau. Karena aku tidak akan meninggalkan engkau. Terus aku akan melindungi engkau. Itu kekuatan yang Tuhan berikan. Tetapi ada kekuatan yang kedua dalam Kisah Para Rasul 18. Tuhan mengatakan kepada Paulus, bukan hanya Tuhan akan menyertai akan Paulus, tetapi Tuhan kemudian mengatakan, karena banyak umatku di kota ini. Banyak umatku di kota ini. Maksudnya adalah apa? Paulus bisa bertanya, mana umat Tuhan? Kebanyakan itu melawan. Kebanyakan menentang pemberitaan firman. Kebanyakan mereka sudah mengancam dan ingin menganiaya, menangkap aku, kalau bisa membunuh aku. Kemungkinan aku bisa mati di tangan mereka yang menentang akan Injil-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Tapi Tuhan mengatakan, banyak umatku di kota ini. Artinya adalah banyak umat pilihan Tuhan di situ. Justru karena ada umat pilihan Tuhan. Justru karena Tuhan sudah menetapkan ada orang yang akan diselamatkan. Maka kita pergi untuk memberitakan Injil. Kita bukan membalikkan, bukan melawan kehendak Tuhan, tetapi justru menggenapi apa yang Tuhan inginkan. Karena orang-orang yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk diselamatkan, mereka akan diselamatkan melalui Injil yang diberitakan oleh kita. Inilah juga yang menguatkan seorang misionaris pendiri daripada Africa Inland Mission yang bernama Peter Cameron Scott. Ya, pendiri Africa Inland Mission, dan dia bergumul sekali waktu dia mau memberitakan Injil di Afrika. Dia pergi ke sana satu kali, ini tahun 1800-an. Dan dia kemudian dengan semangat ingin memberitakan Injil di sana, tetapi tidak lama dia melayani, dia jatuh sakit, kena fever yang tinggi, mungkin malaria dan sebagainya. Tidak ada obat di sana, dia harus kembali ke UK, ya, ke Skotlandia kalau tidak salah dia waktu itu pertama pulangnya. Dan dia kembali di sana dan mulai berobat, mulai sembuh lagi, mulai kuat lagi, dan dia ingin kembali pergi ke Afrika. Dan kali ini dia mendapat dukungan yang kuat, yaitu saudaranya John Scott itu pergi bersama-sama dengan dia untuk memberitakan Injil. Nah, dia senang sekali, dia tidak pergi sendiri, sekarang ada his brother pergi bersama-sama dengan dia, pergi memberitakan kembali ke Afrika. Dan pada waktu mereka pergi ke Afrika, tidak lama setelah mereka tiba, maka saudaranya itu, his younger brother, jatuh sakit, kena fever yang tinggi juga, dan tidak keburu untuk pulang, dia mati, saudaranya itu mati. Dan dia harus menguburkan saudara itu dengan tangannya sendiri. Susah sekali dia, berat sekali dia dedicate himself di atas kuburan daripada adiknya itu. Dedicate himself kepada Tuhan sekali lagi, menyerahkan diri. Tuhan kuatkan, beri aku pimpinanmu, biar sertai aku, berkati pelayanan penginjilan ini kepada orang-orang Afrika yang engkau kasihi. Tidak lama kemudian dia melayani, dia sakit lagi. Dia jatuh sakit lagi dan dia tidak kuat untuk melanjutkan pelayanannya. Sehingga dia harus kembali pulang ke UK. Dia harus pulang kembali di sana dengan hati yang susah, yang berat,
Dan dia bergumul sekali, Tuhan, aku ingin memberitakan Injil, Engkau memanggil aku untuk menjadi hamba-Mu, menjadi misionaris, untuk pergi menjadi saksimu, menjadi misionaris ke sana, tapi sepertinya kesulitan demi kesulitan terus terjadi yang menghalangi akan usaha pemberitaan Injil ini. Dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya, dia pergi ke Westminster Abbey, dan di situ dia melihat, berdoa di sana, minta kekuatan Tuhan. Dan di Westminster Abbey itu terdapat batu nisan daripada David Livingstone, yang di salah satu bagian tulisannya saya sempat lihat, nanti sudah bisa search ya, batu nisan, the tombstone of David Livingstone, misionaris sebelumnya yang ke Afrika. Dia banyak tulisannya, tapi ada salah satu tulisan yang di samping daripada batu nisan itu mengatakan seperti demikian. Other sheep I have, which are not of this fold. Them also I must bring, and they shall hear my voice. Ini adalah kutipan dari Yohanes pasal yang ke-10, ya, perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, aku punya domba-domba bukan yang dari kumpulan sini. Ada domba-dombaku di luar sana, bukan dari kumpulan sini. Mereka juga aku akan bawa, dan mereka akan mendengar suaraku. Dan firman Tuhan ini menguatkan Peter Cameron Scott, ya, dia menyadari ada domba-domba milik Tuhan. Memang Tuhan sudah menetapkan domba orang-orang yang akan diselamatkan. Itu adalah domba-domba milik Tuhan, tetapi mereka belum kembali menjadi satu kawanan domba, menjadi umat Tuhan yang menyatakan iman mereka, hidup di dalam Tuhan, percaya sungguh-sungguh mengikut Kristus. Mereka masih in the cost di luar. Tapi mereka adalah di dalam kekekalan. Tuhan telah memilih mereka, telah mengasihi mereka, telah mengenal mereka. Mereka akan diselamatkan. Semua yang ditetapkan Allah, semua yang dikasih Tuhan sebelumnya, telah dipilih oleh Allah sebelumnya. Mereka semua akan dipanggil oleh Tuhan. Mereka semua yang dipanggilnya akan dibenarkan oleh Tuhan.
sangat berharga seperti mutiara yang paling berharga yang dipercayakan kepada kita. Kita harus menjaganya dan kita harus memberitakannya seperti berita dari raja. Kalau saat itu konteksnya adalah seperti berita dari raja. Dari raja, dan ini bukan hanya raja lokal, bukan hanya raja satu bangsa, tapi raja daripada segala bangsa. Raja di antara segala raja yang memberikan berita firman. Kalau sudah ingat konteks pada zaman itu, maka orang yang membawa berita dari raja, dia akan berdiri di town hall dan dia akan buka berita itu. Dan semua orang akan diam mendengarkan. Ini berita yang penting, berita yang berharga, berita yang berkuasa. Dan itulah berita yang dipercayakan kepada kita. Saudara sekalian, inilah aplikasi yang penting untuk waktu kita mentaati perintah untuk saling mengasihi dengan segenap hati kita. Bukan hanya kepada orang-orang di dalam, tetapi juga kepada orang-orang di luar sana. Karena itu doakan juga saudara-saudara kita, dan terus sepanjang tahun ini banyak daripada cabang-cabang GRI yang pergi ke berbagai tempat untuk memberitakan Injil, ke tempat-tempat yang jauh, ke pelosok-pelosok. Karena kita mengerti ini adalah berita yang berharga, berita yang perlu diberitakan ke seluruh dunia, sejauh yang kita mungkin bisa kerjakan. Ini tentu tidak murah untuk melakukan itu semua, dan tidak mudah untuk melakukan itu semua. Perlu biaya yang besar untuk melakukan itu semua. Biarlah kita bersama-sama boleh berbagian mendukung di dalam doa dan juga di dalam misi ini. Saudara sekalian, sekarang kita masuk ke dalam pasal yang kedua. Ya, pasal yang kedua dimulai sekali lagi, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jadi ini adalah karena engkau telah menerima segala benih yang kekal, karena engkau telah sekarang diperintahkan untuk saling mengasihi sebagai respons daripada benih yang kekal dan yang hidup yang telah diberikan kepada kamu. Maka sekarang karena itu buanglah segala hal yang bertentangan dengan perintah itu. Bertentangan dengan perintah untuk sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu sebagai buah yang natural harusnya keluar dari hati kita yang telah menerima firman yang hidup, yang kekal itu di dalam kehidupan kita. Buanglah semua perintah, buanglah semua hal yang dikatakan di sini. Semua hal yang kejahatan berarti apa? Kejahatan berarti perbuatan, keinginan untuk melukai orang lain dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita. Ini bertentangan dengan maksud daripada Tuhan yang telah melahirbarukan kita, yang mendorong kita untuk saling mengasihi dengan segenap hati kita. Buanglah juga tipu muslihat. Tipu muslihat berarti kita melakukan tipuan untuk mendapatkan keuntungan diri, memanipulasi orang lain, menipu orang lain, merugikan orang lain supaya untuk mendapat keuntungan diri. Itu adalah tipu muslihat. Buanglah itu. Buanglah juga kemunafikan. Berarti ingin terlihat lebih baik daripada sebenarnya. Sekali lagi ada unsur menipu di situ. Ingin terlihat lebih baik, tidak jujur, tidak polos seperti anak-anak, tetapi munafik, kelihatan luarnya bagus, tetapi dalamnya rusak. Dan kita ingin melakukan itu karena supaya terlihat baik, tetapi tidak sungguh-sungguh baik. Buanglah kedengkian, envy. Itu berarti kedengkian berarti marah atau benci karena orang lain punya apa yang kamu inginkan. Orang lain memiliki apa yang kita inginkan, tetapi kita tidak punya itu. Sehingga kita marah, dengki. Orang lain lebih pintar, kita kurang pintar. Orang lain lebih kaya, kita rasa kurang kaya. Orang lain punya ini, punya itu, punya kesempatan ini, saya tidak punya, dan marah, benci, dengki. Nah, itu adalah lawan daripada mengasihi akan sesama kita. Fitnah, buanglah juga fitnah. Fitnah berarti menyatakan sesuatu yang tidak benar tentang orang lain. Menjelekkan orang lain demi mengangkat diri sendiri. Ya, fitnah ini juga bertentangan dengan mengasihi orang lain dengan segenap hati kita. Buanglah itu semua. Karena itu semua bertentangan dengan perintah untuk kita saling mengasihi, yang merupakan buah natural
dari benih Allah, benih firman Allah yang telah melahirbarukan kita. Ayat yang kedua, saudara sekalian, bukan hanya kita diberikan perintah untuk membuang segala hal yang jahat, yang dengki, fitnah, dan sebagainya. Tapi ayat yang kedua mendorong kita, mengingatkan bahwa firman Allah bukan hanya melahirbarukan kita, tetapi juga menopang hidup yang baru ini dan mempertumbuhkan akan hidup yang baru ini. Ayat yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Atau mungkin lebih tepat, supaya olehnya kamu bertumbuh di dalam keselamatanmu, ya. So that you may grow up in your salvation. Ya, bukan bertumbuh dan beroleh keselamatan, tapi keselamatan yang sudah diberikan kepada kita, lahir baru yang telah diberikan melalui Injil, firman Allah yang telah kita terima, maka sekarang kau bertumbuhlah di dalam keselamatan itu. Ya. Seperti apa? Seperti digambarkan seperti bayi yang baru lahir. Ya, kita banyak yang punya bayi yang baru lahir di sini. Ya, saudara masih ingat bayi yang baru lahir itu ingin air susu yang murni. Ya, selalu ingin. Ya, crave, long, like newborn babies crave pure spiritual milk. Dia menginginkan. Saya masih ingat waktu anak-anak saya masih kecil itu, mereka juga, ya itu semua bayi ya, saudara juga yang punya bayi akan, waktu dia lapar dia akan nangis sekeras-kerasnya. Nangis sekeras-kerasnya dengan mulut yang terbuka lebar. Ya, saya juga teringat akan kalau bayi burung-burung yang masih itik-itik burung, pitik-pitik gitu ya. Saudara ada film di YouTube itu banyak bagaimana ibu atau induknya itu memberikan makan kepada burung-burung yang ada di sarang itu. Ya, mereka akan buka selebar-selebarnya, teriak waktu ibunya datang atau ayahnya ya datang, mereka langsung sudah ada gerakan sedikit langsung buka, teriak muka mulut selebar-lebarnya untuk menerima makanan yang diberikan oleh orang tuanya. Saudara sekalian, Pak Petrus mengingatkan kita, firman Tuhan yang telah melahirbarukan kita, firman itu juga yang akan mempertumbuhkan kita, yang menopang kita, memimpin kita. Biarlah engkau menjadi sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni. Ini adalah keinginan yang kuat, dan bayi ini akan berusaha sekuat tenaga yang dia bisa lakukan. Ya, yang dia bisa lakukan, dia hanya bisa menangis, dia bisa teriak sekuat-kuatnya, karena dia sangat ingin, longing, craving akan air susu yang murni. Dan ini adalah tanda yang tidak boleh tidak ada dalam hidup anak-anak Tuhan, saudara dan saya. Kalau engkau, saudara dan saya sudah dilahirkan oleh benih yang kekal, firman Tuhan yang telah diberitakan kepada kita, maka kita juga boleh menyadari bahwa kita hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Firman itu bukan hanya memberi hidup dari mati menjadi hidup yang baru, tapi firman Tuhan juga yang menopang kita terus hidup, dan bukan hanya hidup, terus bertumbuh menjadi dewasa dalam hidup kerohanian kita. Biarlah kita memiliki keinginan yang kuat, ya. Jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni. Juga berarti bukan hanya keinginan yang kuat, tetapi setiap hari kita tahu, ya, setiap hari berapa kali bayi itu harus minum. Ya, bayi yang baru lahir sudah harus bangun setiap 3 jam. 3 jam. Harus bangun jam 2 pagi, harus bangun lagi jam 4, jam 5 pagi. Kalau tidak dia akan nangis. Dia akan nangis, tidak akan berhenti, dia akan nangis. Kalau sudah nggak kasih makan, sudah harus bangun. Harus bangun, harus kasih makan, harus kasih minum air susu yang murni.
Dia akan nangis sekuat-kuatnya. Setiap hari kita perlu makan, perlu minum air susu yang murni. Kita tahu ini di dalam secara fisik, tapi mengapa kita tidak pegang hal ini di dalam hal kehidupan rohani kita? Setiap hari kita bisa hidup berhari-hari tidak makan makanan rohani. Bagaimana mungkin bisa sehat? Bagaimana mungkin bisa bertumbuh? Kalau kita tidak makan setiap hari, harus setiap hari. Firman Tuhan, biar engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itulah orang yang benar. Orang yang hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang tumbuh subur, menghasilkan buahnya pada musimnya. Dia adalah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Setiap hari membaca, merenungkan firman Tuhan. Waktu itu saya pernah, mungkin sudah lama ya, pernah saya ajak saudara pikir berapa banyak kita baca firman Tuhan dan juga juga saya dorong saudara misalnya membaca buku-buku rohani yang baik, buku-buku rohani yang baik yang menolong kita mengerti akan firman Tuhan dan topik-topik tertentu menolong kita balik lagi. Semua buku-buku yang berbijaksana, buku-buku yang membangun hidup kita, buku-buku yang membentuk pikiran kita, hati kita, mendorong hidup kita, semua based on the Bible, seluruhnya berdasar dari firman Tuhan. Membaca buku-buku itu menolong kita kembali mengerti dengan segar akan firman Tuhan, sumber daripada segala bijaksana, sumber daripada segala kebenaran itu. John Piper itu pernah menulis atau memberikan satu penjelasan. Kalau kita mendisiplin hidup kita, ini bicara tentang setiap hari kita makan ya, mendisiplin hidup kita setiap hari membaca buku-buku yang rohani yang baik. Saya lupa tadi saya mau bawa beberapa buku dari library. Ada banyak buku-buku yang baik di library itu, ya, yang kita sudah sediakan. Harap saudara boleh membaca. Kalau saudara kita disiplin saja membaca. Bapak mengatakan 20 menit setiap hari itu mungkin baca 10 halaman. Mungkin kita enggak 10 halaman lah ya, enggak bisa lah ya. Saya mungkin kalau kita tetap 5 halaman saja. Ya enggak tahu ya, mungkin saudara disiplin ya. Saudara membaca komit 1 hari 5 halaman. 5 halaman. Not too much to ask ya. 1 hari 5 halaman. Saudara bisa baca kalau lagi liburan baca 1 buku 1 hari kalau bisa. Ya, setengah buku 1 hari lagi libur. Saudara baca berjam-jam bisa. Ya. Tapi kalau secara sehari-harinya bacalah 5 halaman 1 hari. Ya. Bahasa apapun saudara nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa Mandarin, apapun saja. Saudara baca disiplin. Setiap hari saudara disiplin membaca 1 hari 5 halaman. Maka kalau saudara disiplin membaca itu setiap hari 5 halaman, maka dalam setahun, katakan 300 hari, ya 300 hari Minggu kita tidak baca, ya tidak baca buku, tapi 1 tahun 300 hari kita membaca setiap hari 5 halaman. Maka 1 tahun itu kita baca 1.500 halaman. 1.500 halaman tebal. Buku segini kira-kira. Institute of Christian Religion. Dari Calvin kira-kira 1.500 halaman. Ya. Atau bahkan hampir 2 buku itu ya, yang besar itu. So simple sebenarnya kan. 1 hari 5 halaman, tetapi sudah jadi orang Kristen berapa tahun? Ya. Sudah jadi orang Kristen berapa tahun? Berapa banyak buku? Kalau buku yang 300 halaman lumayan tebal, 300 halaman berarti 5 buku. 1 tahun sudah baca 5 buku. Wah, kalau saudara bisa baca 1 tahun 5 buku ya, atau 1 buku yang tebal 1.500 halaman, itu membentuk pikiran, membentuk hati, membentuk jiwamu, ya, akan mempengaruhi banyak hal yang baik di dalam hidup kita. Di dalam makanan rohani yang kita setiap hari seperti bayi yang baru lahir
dia harus minum setiap hari. Kita tidak bisa baca Alkitab kemudian untuk baca untuk 1 minggu, kemudian seminggu lagi kita tidak makan, tidak minum. Tidak sehat lah pasti. Bisa-bisa mati. Mati. Kalau sudah makan seperti demikian. Karena kita boleh belajar. Pak Petrus mengingatkan sini, seperti bayi yang baru lahir selalu ingin air susu yang murni dan rohani. Juga murni, ya, aspek yang ketiga. Bukan hanya selalu ingin, bukan hanya rutin setiap hari, tapi juga murni, air susu yang murni. Ini artinya sekali lagi buku-buku yang ada sudah tersaring, ya. Tentu terutama firman Tuhan, inilah firman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Inilah air susu yang murni, semurni-murninya yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tetapi mungkin yang selain firman Tuhan, membaca buku, juga mendengar khotbah yang baik, yang sudah mengetahui khotbah di mimbar ini, persiapkan dengan sebaik-baiknya. Tentu tetap terbatas, tentu ada kelemahan-kelemahan, sudah harus mengujinya kembali kepada firman. Tapi kalau kau sudah mengujinya, itu sesuai dengan kebenaran firman, seperti air susu yang murni itu, sudah biarlah meminumnya sepuas-puasnya, tanpa ragu. Karena itu akan menumbuhkan iman kita, menopang hidup kita, mempertumbuhkan kita. Sekali lagi saya mengundang saudara ikut secara seperti speak, itu juga adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah dilatih, berjuang, sudah diuji melalui segala pelayanan mereka. Begitu banyak air susu yang murni yang tersedia di situ, yang kita boleh datang mendengar firman. Tetapi tentu artinya ada bahaya pengajaran yang salah, bahaya tercampur dengan pengajaran manusia yang kita bisa berbahaya juga, yang juga ada di dalam gereja-gereja tertentu. Yang sudah perlu hati-hati. Paulus mengingatkan, dan dalam Kisah Para Rasul mereka sangat, Lukas yang menulis Kisah Para Rasul itu mencatat jemaat di Berea yang mendengar Paulus berkhotbah, dan mereka kembali ke firman, menguji, melihat apakah betul yang diberitakan Paulus itu adalah sesuai dengan kitab suci. Nah, itu adalah orang-orang yang ingin menerima air susu yang murni, yang tidak tercampur dengan pengajaran-pengajaran yang palsu, yang salah, yang mengacaukan kita. Saya teringat waktu anak saya pertama itu lahir, dia sempat waktu pulang ke rumah, lalu sempat diare lama, berapa hari gitu, diare sampai dia udah agak lemes, sudah minumnya udah tidak lagi bersemangat, ya, dan kita bawa ke rumah sakit, dan ternyata sudah mulai early stage of dehidrasi, sudah mulai dehidrasi karena diare yang banyak. Tanya kenapa bisa diare, periksa tanya-tanya, pikir-pikir, wah kemungkinan besar adalah karena Ibu Lucy waktu baru melahirkan itu kemudian diberikan keju, ya, ayam arak oleh mama saya. Ya, biasa itu adalah orang Chinese waktu lahir terus diberikan ayam obat, ya, ayam obat. Jadi untuk memberi supaya kuat lagi, supaya memberi kesehat dan kehangatan, ya, karena baru lahir banyak darah keluar dan sebagainya. Tapi biasanya problemnya adalah sebelumnya itu nggak pernah makan keju ini, ya, sebelumnya nggak pernah makan ayam obat arak ini. Jadi udah melahirkan baru dikasih minum obat, ayam obat arak, ya, minum, makan supaya segar. Tapi ternyata araknya itu mengalir ke air susu rupanya. Kemungkinan dokter mengatakan itu juga ada kecampur, air susunya tercampur dengan keju. Jadi anak saya yang dari kecil sudah minum arak, tercampur arak Chinese wine, ya, Chinese wine. Ya mencret lah, mencret diare, ya. Itu berbahayanya bukan air susu yang murni,
Tapi katanya kalau sebelumnya sudah minum-minum sebenarnya boleh katanya. Sudah biasa dia sudah minum di dalam gitu ya. Tapi karena tidak terbiasa. Inilah kalau bayi yang baru lahir dia ingin air susu yang murni. Yang murni. Datang sekali lagi kepada firman Tuhan. Baca buku-buku yang baik yang sudah terseleksi. Ya, kita perlu menyeleksi tidak semua buku-buku yang ada. Kalau engkau ke sekolah teologi ya saudara akan belajar segala macam, termasuk ajaran-ajaran yang salah, saudara harus belajar. Saya belajar Islamologi 2 semester. Kita belajar, tapi di sini kita sudah seleksi buku-buku yang baik. Yang baik begitu banyak buku-buku yang baik. Hamba Tuhan yang Tuhan sudah pakai sepanjang sejarah dan sampai hari ini begitu banyak. Harta karun yang ada di situ itu harta yang tersembunyi di tanah, seperti sembunyi di tanah. Datang, saya encourage sudah datang. Saya dengar orang Melbourne katanya lebih suka beli buku daripada pinjem buku. Ya mudah-mudahan itu benar. Ya sudah beli, tapi beli percuma juga kalau nggak dibaca sih. Beli banyak sih di rumah banyak bukunya, tapi nggak pernah dibaca. Ya berdebu. Ya bacalah firman Tuhan, renungkan firman Tuhan setiap hari, firman yang murni. Dan juga baca buku-buku yang baik, yang menolong saudara. Ya, saya sendiri waktu bergumul menjadi hamba Tuhan, waktu sekolah di Perth pada waktu itu, tahun 90, 91, ya, di situ salah satu buku yang menolong, salah satu yang membuat saya terdorong dan sadar akan panggilan Tuhan. Itu ada satu buku yang disebut Decision Making and the Will of God. Saya bergumul baca bolak-balik, coret, pikir, renung, baca lagi firman Tuhan, referensinya baca, renungkan, berdoa, ngobrol dengan hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang lebih dewasa dan mulai makin mengerti. Inilah yang Tuhan kehendaki. Dan itu mengubah seluruh jalan hidup saya, berubah totally. Biarlah kita semua boleh seperti bayi yang baru lahir. Hari ini jadilah bayi di dalam keinginan kita. Ya, bukan bayi dalam pemikiran kita, nanti ada pikiran yang lain kita tahu. Bayi itu dalam pemikiran kita harus dewasa. Tapi di dalam kerohanian, di dalam kerinduan kita akan air susu yang murni, akan firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Maka biarlah kita seperti bayi yang baru lahir, yang mendengar firman, membaca firman, kita meminumnya dengan haus, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Dan kita boleh bertumbuh supaya olehnya kamu bertumbuh di dalam keselamatan. Ya, olehnya kamu bertumbuh di dalam keselamatanmu. Ini juga salah satu pergumulan kita, anak-anak Tuhan, seringkali kita dengar, termasuk di sini, adalah kita seperti stuck, ya, kerohanian kita stuck, tidak lagi bertumbuh, stuck, susah ya, seperti begini saja kehidupan kerohanian kita. Ya, salah satunya yang paling utama adalah apakah kau berjuang rindu untuk seperti bayi, untuk membaca, merenungkan, dan minum air susu yang murni setiap hari. Kalau tidak ada kerinduan itu, minta Tuhan memberi kerinduan itu di dalam hati kita, supaya kita boleh bertumbuh. Kalau sudah stuck dan saudara tidak berbuat apa-apa, saudara tunggu apa yang kau tunggu? Kau tunggu. Tapi ketika kau berjuang, beritakan firman, kau berjuang melakukan kehendak Tuhan, berjuang mengasihi saudara-saudara seiman di dalam dunia, di dalam orang-orang yang belum percaya, berjuang mengasihi mereka sebagai aplikasi firman yang hidup yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita akan, itu semua berkaitan. Kita berjuang, kita akan sadar kita perlu firman Tuhan. Saudara-saudara yang ikut kelas training untuk pergi ke TTS ini, ke KKR regional, mulai sadar, mulai baca firman, mulai merenungkan firman, mulai sadar berapa pentingnya firman. Mulai pikir, mulai susun khotbah, semua berdasarkan firman, bikin struktur, baru mulai dilatih.
Kalau berjuang seperti demikian, dan kalau kau masuk ke situ, proses itu sudah mulai tidak stuck, tidak lagi pikir stuck. Ada tugas yang besar di depan. Sudah akan tahu, sadar, memerlukan firman. Dan sudah akan baca, pikir, berdoa. Sudah akan membaca buku-buku yang menolong saudara. Sudah akan maju. Kalau sudah stuck terus, and what do you do? Sudah tunggu apa? Tunggu ada api yang menggerakkan saudara. Tunggu apa? Kita sudah Tuhan berikan. Kalau kita sebagai anak Tuhan, Tuhan sudah berikan firman itu yang melahir barukan kita. Kita mentaati, berjuang melakukan kehendak Tuhan. Dan membaca setiap hari, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kalau sudah stuck tapi sudah tidak berjuang untuk merenungkan firman Tuhan, tidak berjuang membuka mulutmu lebar-lebar seperti bayi yang lapar, haus akan air susu yang murni, kau tidak berteriak kepada Tuhan, ya kamu akan stuck terus di situ. Dan itu bukan yang Tuhan kehendaki. Tuhan ingin kita seperti bayi yang baru lahir, yang dengan keinginan yang kuat minta makan. Tuhan memberikan makan itu kepada kita supaya kita bertumbuh di dalam keselamatan. Dalam keselamatan dalam hal apa? Khususnya Tuhan ingin kita bertumbuh di dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan. Ini yang dikatakan di dalam bagian terakhir dari surat Petrus, 2 Petrus 3 ayat yang terakhir, ayat ke-18. Ini tujuan daripada Petrus menuliskan semua ini. 2 Petrus 3 ayat 18 mengatakan, tetapi bertumbuhlah, bicara bertumbuh. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuh dalam kasih karunia atau anugerah dan dalam pengenalan akan Tuhan, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sudah membahas beberapa kali. Sebelumnya Petrus sudah membahas tentang siapakah Kristus, apa yang dia telah kerjakan. Dan siapakah dia? Kita boleh makin mengenal dia. Tapi di sini saya mau tekankan hal yang kedua, bertumbuhlah dalam anugerah. Tulisan Petrus seluruhnya ditulis supaya umat Tuhan bertumbuh, tidak stuck, tapi bertumbuh di dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan. Baca firman, merenungkan firman itu akan makin mengenal Tuhan, makin mengenal dia. Tapi juga apa artinya bertumbuh di dalam anugerah, dalam kasih karunia? Artinya kita semakin bergantung kepada Tuhan, kepada anugerah Tuhan. Kita semakin sadar hidup kita tanpa anugerah Tuhan kita akan binasa. Ini artinya bertumbuh dalam anugerah. Paulus di dalam hidupnya dia yang juga masih terus bertumbuh sampai akhir hidupnya. Dia terus bertumbuh. Setelah dia melayani begitu banyak dan setelah dia menjadi berkat begitu banyak sekali, setelah dia mendoakan orang sembuh, bahkan ada orang mati dia doakan menjadi bangkit kembali. Dia sekarang kena kesusahan duri dalam daging, Tuhan berikan di dalam hidup dia. Susah, dia minta 3 kali kepada Tuhan. Dia seorang rasul Paulus yang berdoa bagi orang banyak dan orang banyak sembuh. Banyak yang sembuh melalui doa-doa yang dia kerjakan. Tetapi sekarang dia sendiri berdoa untuk dirinya sendiri, Tuhan, tariklah, ambillah duri dalam daging dalam hidupku ini. Menyusahkan aku, susah. Dan dia bukan hanya minta sekali, 2 kali, 3 kali. Dia minta kepada Tuhan untuk mencabut duri dalam daging ini. Yang menyusahkan, sangat menyusahkan dia. Tapi Tuhan tidak mencabut duri dalam daging ini. Tuhan menjawab doa dengan menyatakan anugerah Tuhan yang ada di dalam dan telah diberikan dan akan diberikan lagi kepada Paulus. Tuhan mengatakan, my grace is sufficient for you. Anugerahku, kasih karuniaku cukup bagimu. Karena justru di dalam kelemahanmu tidak berdaya, betul-betul susah, lemah. Paulus itu justru kekuatanku, my power become perfect.
Berarti melalui kesulitan, pergumulan salah satunya membuat kita makin bersandar kepada Tuhan, makin bergantung kepada Tuhan, makin berharap kepada Tuhan. Sehingga kita bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan makin dicurahkan. Tantangan, kesulitan yang kita hadapi. Khususnya ketika kita kesulitan, pergumulan, waktu kita berjuang melakukan kehendak Tuhan. Waktu kita berjuang melakukan, mengasihi saudara-saudara seiman. Susah, tidak gampang. Akan banyak ditolak, banyak disalah mengerti. Tapi engkau berjuang mau melakukan kehendak Tuhan, mengasihi saudara-saudara seiman, mengasihi saudara-saudara di luar sana, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ingin mengasihi mereka, memberitakan Injil kepada mereka. Kita makin sadar kita tidak bisa melakukannya tanpa anugerah Tuhan, tanpa kekuatan Tuhan. Kita makin bersandar kepada Tuhan. Dan anugerah Tuhan makin nyata dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Mungkin saya ulang sedikit ilustrasi hari Rabu yang kemarin saya bagikan, yaitu tentang seorang Indian boy, ya. Di dalam Koran diceritakan orang-orang Indian, American Indian itu yang ada masa anak-anak itu mulai akil balik, mulai besar dan mulai menjadi melalui proses menjadi dewasa. Ya, sekarang bukan lagi anak-anak, sekarang menjadi dewasa. Ada satu proses untuk mereka menjadi dewasa. Prosesnya adalah mereka yang sudah mulai besar, mulai remaja ini akan dibawa oleh pamannya ke dalam hutan. Ke dalam hutan yang dalam, berjalan seharian, terus masuk ke tempat yang dia tidak pernah pergi dan tidak boleh pergi sebagai anak-anak. Sekarang dia mulai dewasa, diajak masuk ke hutan yang sangat dalam, gelap, mengerikan. Ya, dan sampai di sana di tengah-tengah hutan yang lebat itu dia akan ditinggal sendiri. Satu malam akan ditinggal sendiri. Dan kalau dia survive sampai besok, maka dia berarti sudah bisa dianggap sebagai dewasa di dalam budaya Indian itu, American Indian. Maka dia malam itu ketakutan, ya, setelah ditinggal, dia bersandar di pohon yang besar. Dia mulai capek, mulai lelah, mulai mau tidur, nggak bisa tidur, bunyi serigala, bunyi segala macam binatang-binatang. Malam itu bunyi segala macam, mengerikan. Dia takut luar biasa, tetapi dia tidak boleh teriak. Dia tidak boleh teriak, dia terus tegar. Dan malam itu gelap sekali sampai dia tangan sendiri tidak bisa lihat. Saking gelapnya dia tidak bisa lihat tangannya sendiri. Gelap pekat, gelap gulita. Maka dia ketakutan sepanjang malam, tetapi dia terus bertahan. Aku sekarang sudah mau dewasa. Aku sudah mau dewasa. Terus sampai menjelang pagi, sampai the first light, muncul first light. Maka dia tiba-tiba kaget. Ada di sebelah kanannya, di pohon yang satunya lagi, dia melihat seperti kilatan cahaya dari first light itu. Itu dia lihat ada kapak yang sedang diacungkan di situ, kapak yang tajam yang mengkilat. Waktu dia lihat lagi, ternyata kapak itu dipegang oleh ayahnya. Ayahnya sepanjang malam itu ternyata ada di situ, melindungi dia, menjaga dia. Itu adalah ujian bagi dia. Dia baru tahu di tengah segala kegelapan, kesulitan, ya, kengerian yang besar itu, maka dia baru sadar bahwa dia sebenarnya aman sepanjang malam itu. Karena ada ayahnya yang kepala suku, di situ yang paling hebat, yang menjaga dia, melindungi dia sepanjang malam. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kita. Ya, waktu kita berjuang melakukan kehendak Tuhan, hidup dalam rencananya, Tuhan ingin kita bertumbuh, salah satu bertumbuh di dalam anugerah. Melakukan kehendak Tuhan dalam segala kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan ingin kita sadar, bukan dia lebih dekat kepada kita waktu kesulitan, tetapi dia selalu ada bersama dengan kita. Kita baru sadar dia menyertai kita. Dia
memimpin kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Seringkali justru di tengah kesulitan, di tengah ketidakberdayaan kita. Terakhir, saudara sekalian, mengapa kita mau melakukan ini semua? Mengapa kita mau terus bertumbuh di situ, melakukan ini semua? Bertumbuh dan mikirkan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Mengapa mau melakukan itu semua? Karena ayat yang ketiga mengatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Now that you have tasted that the Lord is good. Jadi kita ingin melakukan itu semua karena kita telah mengecap bahwa Tuhan itu baik. Ya, ini syarat yang penting sekali lagi, yang mendorong kita, yang memungkinkan kita untuk melakukan itu. Membaca buku, merenungkan firman, tidak gampang ya, lagi di dalam zaman sekarang ini serba instan semuanya, dan begitu banyak attraction, begitu banyak hal yang kita tidak ada waktu untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Apalagi suruh baca Alkitab, baca 5 halaman setiap hari, buku-buku. Wah, saya khawatir nih cuma kata-kata yang akan melayang ke udara, yang tidak akan diterima, kecuali saudara punya kesadaran bahwa the Lord is good. Sudah pernah mengecap bahwa Tuhan itu baik. Apakah saudara sudah bisa sungguh-sungguh dengan jujur mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Ya. Bukan hanya saudara tahu bahwa Tuhan itu baik. Bukan hanya saudara menerima, setuju bahwa Tuhan itu baik. Bukan hanya karena saudara mendengar pengkhotbah pendeta mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Bahkan bukan hanya engkau percaya bahwa Tuhan itu baik, tapi engkau telah mengecap bahwa Tuhan itu baik. Dan ini tidak bisa terjadi tanpa engkau sendiri datang kepada Tuhan. Kau tidak bisa hanya mendengar. Kau tidak bisa hanya duduk diam mendengar perkataan, bahkan setuju terhadap apa yang kau dengar, tetapi engkau sendiri datang kepada Tuhan. Mazmur 34 mengatakan, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Diberkatilah mereka yang berlindung kepadanya. Kita sendiri harus datang kepada Tuhan. Mengecap kebaikan Tuhan itu. Pertama-tama kita datang kepada Tuhan, kita percaya kepada Kristus, datang kepada Kristus yang memanggil kita. Come to me, datanglah kepadaku. Hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Letih, lesu, berbeban berat karena dosa, karena hukum Taurat, karena mentaati supaya dibenarkan oleh Tuhan. Tidak. Kau menanggalkan segala dosa dan kemampuan dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tapi datang kepada Tuhan sebagai orang yang letih, lesu dan berbeban berat. Tuhan katakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Refresh, rest dalam hati kita, jiwa kita. Percaya kepada kita. Kalau ada di antara saudara yang belum percaya, mungkin saudara sudah rutin datang, sudah pernah datang tapi belum pernah sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, pernah datang ke gereja ini, tapi belum pernah sungguh-sungguh mengecap kebaikan Tuhan. Kalau saudara tidak pernah mengecap kebaikan Tuhan, semua khotbah sampai saat ini, dari awal sampai saat ini tidak ada artinya. Tidak ada artinya bagi saudara. Omong kosong semuanya. Kecuali engkau pernah mengecap, kau sendiri sadar dan mengecap bahwa Tuhan itu baik. Yang kedua, saudara datang kepada firman Tuhan yang akan menyegarkan jiwa kita seperti air susu yang murni. Firman Tuhan yang sempurna itu, firman Tuhan yang lebih berharga dari emas. Tapi bukan hanya
nilainya berharga, lebih berharga dari emas, tetapi juga lebih manis daripada madu. Sekali lagi, mengecap makan, mengecap kebaikan Tuhan, mengecap manisnya dan indahnya firman Tuhan itu. Datanglah kepada firman Tuhan. Kalau engkau telah datang kepada Kristus, kalau engkau belum datang kepada Kristus, engkau tidak mungkin datang kepada firman-Nya. Tapi engkau melalui firman Tuhan yang diberitakan hari ini, datang dan percayalah pada Kristus, maka jiwamu akan diselamatkan. Dan dari kata mengecap ini kita juga boleh mengerti bahwa ini hanyalah mengecap. Ya, mengecap berarti taste, bukan pesta buffet. Kita mengecap hanya tasting, mengecap. Jadi hari-hari dalam hidup kita saat ini, waktu kita datang kepada Tuhan, kita disegarkan firman Tuhan, menyegarkan jiwa kita. Seperti emas yang murni yang kita terima, dan seperti madu yang murni yang kita terima, yang hidupkan, menopang kita. Itu pun hanya mengecap, bukan pesta buffet. Artinya ada unsur eskatologi yang akan datang. Kita selama hidup dalam dunia kita hanya mengecap kebaikan Tuhan, kita disegarkan, kita dikuatkan, kita ditopang hidup kita, dan itu cukup untuk menopang kita. Sampai satu hari kita datang kepada Tuhan ketika Kristus datang kedua kali. Disitulah baru kita bukan selagi mengecap, tetapi kita makan pesta pora. Kristus akan mengundang kita, disitulah kepuasan yang penuh akan kita terima. Sementara dalam dunia ini masih ada paradoks, ada kelaparan, sekaligus ada kepuasan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena dia akan dipuaskan. Dan firman Tuhan itu akan terus berlangsung. Berarti artinya kita orang yang berbahagia, orang yang sungguh-sungguh berbahagia adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dia lapar, dia haus, dia ingin datang kepada Tuhan, datang kepada firman-Nya. Dan kita dipuaskan, to some extent kita dipuaskan, disegarkan, ditopang, dipimpin oleh Tuhan. Terus menghidupkan kita. Dan kita makin mengenal Dia, makin bersandar kepada Tuhan. Tetapi hanya satu hari nanti ketika Dia datang kedua kali, maka dahaga itu selesai. Karena kita datang kepada Tuhan sampai di rumah Tuhan. Mazmur 23 mengatakan, yang Rabu lalu saya bagikan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Selama-lamanya aku akan dia pulang sampai di rumah dengan sukacita dan kepuasan yang penuh. Mari kita datang kepada Tuhan seperti perempuan Samaria datang kepada Tuhan. Penuhi cawanku ini ya Tuhan, puaskan dahaga jiwaku, roti surga kenyangkanlah hatiku. Inilah cawanku, penuhi Tuhan. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Jiwaku yang haus, yang membutuhkan Tuhan, membutuhkan firman Tuhan. Biarlah kita datang kepada Tuhan, mengangkat cawan kita di hadapan Tuhan, minta Tuhan untuk memenuhi cawan kita dengan anugerahnya, dengan kebaikannya, dengan dirinya sendiri, dengan firman-Nya yang boleh memimpin kita. Baiklah, kita hari demi hari, ketika kita setelah mendengar firman Tuhan hari ini sudah digerakkan, jangan berhenti sampai digerakkan. Saudara boleh datang kepada Tuhan setiap hari, datang kepada firman-Nya. Seperti bayi yang baru lahir, kita rindu akan air susu yang murni. Dan itulah yang akan menopang kita, menguatkan kita, menyegarkan jiwa kita, dan membuat kita bertumbuh di dalam iman kita, di dalam anugerah Tuhan, di dalam pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sampai kita bertemu muka dengan muka
dengan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Penuhi cawan, ini Tuhan, puaskan dahaga jiwaku. Roti surga kenyangkanlah hatiku, inilah cawanku, penuhi Tuhan. Dengan berdiri sekali lagi. Penuhi cawanku, ini Tuhan, puaskan dahaga jiwaku. Roti surga kenyangkanlah hatiku, inilah cawanku, penuhi Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini terakhir kali, sudah berkata kepada Tuhan, penuhi cawanku ya Tuhan. Biarlah kita nyanyikan lagu ini sebagai ungkapan hati kita yang paling dalam kepada Tuhan Juru Selamat kita yang ingin memberikan akan kehausan jiwa kita yang terdalam, yaitu kehausan akan dirinya sendiri, kehausan akan firman-Nya. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Penuhi cawanku, ini Tuhan, puaskan dahaga jiwaku. Roti surga kenyangkanlah hati, inilah cawanku, penuhi Tuhan. Bapa di surga, dengarlah doa kami. Tuhan, topanglah dan pimpinlah kami, dan doronglah kami untuk setiap hari datang kepadamu, datang kepada firman-Mu, seperti bayi yang baru lahir, yang selalu menginginkan air susu yang murni, sehingga iman kami boleh bertumbuh, kerohanian kami makin bertumbuh, jiwa kami, pikiran kami, seluruh hidup kami makin bertumbuh menyerupai Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mati bagi kami, yang telah melahirbarukan kami melalui Injil yang kami terima. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.